Record on this computer. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang yang namanya list. Oke. Dari sini yang udah tahu list, silakan angkat tangannya dulu yang udah tahu. Nih Darel, silakan masuk Darel. Yang udah tahu tentang list, silakan angkat tangan. Udah kayak udah tahu? Oke, belum ada. Oke. Jadi teman-teman, list ini sebenarnya kalau di bahasa matematikanya itu adalah matrix. Atau di bahasa pemrograman lain itu array. Ada yang udah tahu tentang konsep matrix atau array? Matrix deh, matrix. Masa gak diajari matrix? Diajari dong. Ih, gak diajari matrix, Kutbi geleng-geleng. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Kita belajar kalau gitu. Matematika nggak paham nggak apa-apa. Yang penting pemrogramannya harus paham. Oke, kita lanjutkan. Review list. Duh, bahasa Inggris lagi. Oke, jadi ini kita akan diskusi tentang satu project yang kemarin kan ada 3 project ya. Yang A is for all, private school, terus ada apa lagi gitu. Bla bla bla, lupa. Nah, ini siapa nih mau masuk nih? Admit. Selamat datang. Siapa nih yang baru masuk nih? Selamat datang Jason. Oh iya, Jason baru masuk. Oke. Selamat datang Jason. Sekarang kita lanjutkan. Kita akan bahas tentang list ya sekarang ya. Ini di skip aja project manager. Nah, ini dia. Task result analysis. Jadi gini, bayangkan nanti kalian dapat soal kayak gini ya untuk kualifikasi nanti. Jadi dimintanya di sini. Mister, kita lagi ngapain? Mister ya. Kita lagi Iya. ngapain, Kak? Kita lagi belajar tentang lanjutan dari materi kemarin. Lanjutannya namanya list. Nih, list. Jason udah pernah dengar tentang list? Ya. Udah pernah dengar tentang ini? Oh, belum deh. Belum ya, belum. Oke. Jadi singkatnya, list ini tuh adalah kalau bahasa matematikanya matrix. Oke? Udah belajar matrix, Jason? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Oke. Jadi ini ada contoh sederhana dulu ya. Ini untuk exercise aja. Jadi sebelum kita lompat ke listnya ya. Jadi di sini ada eh, permintaan, requirement. Kita diminta untuk enter grade, enter kelas. Nah, kelasnya itu dari, kalau di sini dia dimintanya maksimumnya itu 5. Jadi dari 0 sampai 5. Nah, terus quality of knowledge ini maksudnya itu kualitas dari setiap kelas yang kita input itu berapa. Cara ngitungnya ada di sini. Nomor 5 berapa kali diinput, sama nomor 4 berapa kali diinput, di total, terus dibagi sama jumlah berapa kali diinputnya. Misal kita input, di sini kasusnya kita input 3 kali. Yang pertama 3, yang kedua 5, terus yang ketiga 0. Nah, 0 itu perintahnya untuk stop input. Jadi kita cuma input dua kelas. Kelas 3 sama kelas 5. Nah, kita diminta cari rata-ratanya. Oke? Jadi kita diminta cari rata-ratanya dari semua yang diinput itu kan ada 2 kelas tuh. 3 sama 5. Nah, 5 muncul berapa kali? Sekali. 3 muncul berapa kali? Sekali. Nah, karena ada 2, 2, 3 sama, maaf, karena 2 data, 1, 5, dan 4-nya nggak ada. Di sini kan rumusnya penjumlahan dari berapa jumlah 5-nya dan jumlah 4-nya. Nah, karena ini cuma ada 5 doang, jadi 1 ditambah sama 0. Karena jumlah 4-nya nggak ada di inputan. Yang diinput cuma 3 sama 5. Nah, terus karena 1, dia dibagi sama number of people test. Nah, number of people test ini maksudnya jumlah orang yang diinput. Di sini jumlah orang yang diinput ada 3. Bentar. Aku kasih ini coret-coretan. Ada 3 sama ada 5. Wih, keren bisa coret-coret. Nah, jadi number of people test ini 2. Yang ini, yang 5 ini cuma satu ini ya. Terus yang 4 ini nggak ada. Nggak diinput. Jadi dia 0. Nah, jadi hasil dari quality of knowledge-nya itu adalah 1/2 kali 100. Hasilnya 50. Nah, kita diminta untuk buat program seperti ini. Untuk mencari kualitas dari kelas yang kita inputkan. Nah, kita lanjutkan dulu.
Ini gimana caranya? Nah, oke. Ini dihapus. Aku mau kenalin ke kalian algoritma yang sebenarnya, oke? Jadi yang kalian lihat sekarang di sini ada num of 5 sama dengan 0, num of 4 sama dengan 0 yang ini. Dari sini sampai ke sini itu namanya algoritma. Oke? Yang udah aku jelaskan. Dia itu adalah urutan untuk menjalankan program. Algoritma ini bentuknya bukan cuma dalam codingan, bukan cuma dalam sehari-hari gimana cara masak mie, gimana cara bikin teh, tapi algoritma ini ada cara gambarnya. Cara gambarnya seperti ini. Ada kotak, terus ada jajar genjang, ada ini apa namanya? Apa ini namanya? Yang kotak belah ketupat. Waduh, duh, 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 duh. Ada yang cosplay di neraka. Ya ampun, Kutbi. Tolong, Kutbi. Nah, terus ada juga di sini tanda panah. Nah, tanda panah ini menunjukkan arah dari algoritmanya, arah dari setiap prosesnya. Oke? Terus ada lagi di sini ada bulatan kecil nih. Nah, bulatan kecil itu maksudnya apa? Dia itu adalah sambungan dari anak panahnya. Nah, aku jelasin satu-satu ya. Jadi dalam algoritma itu ada kotak. Nah, kotak ini dia itu fungsinya untuk yang pertama, input output. Maaf, maaf, sorry. Yang pertama, inisialisasi. Inisialisasi itu maksudnya apa? Dia untuk inisialisasi variabel, misal variabel atau fungsi atau apapun itu yang menentukan nilai awal. Misal, num of fives yang di sini num of fives itu ditentukan nilai awalnya 0. Nah, num of 4 ditentukan juga nilai awalnya 0 juga. Ini namanya inisialisasi. Inisialisasi. Pindah aja ke sini. Nah, terus yang kedua, ada namanya input. Input block. Nah, input block ini dia itu jajar genjang. Jadi input dan output itu penggambarannya jajar genjang kalau dalam algoritma. Oke? Input ini untuk apa? Dia akan input ke variabel namanya grade. Jadi dia input grade-nya. Input ke variabel grade. Setelah input ke variabel grade, langkah selanjutnya apa? Dia akan melakukan condition, pengecekan kondisi. Jadi di sini belah ketupat ini tuh if else-nya. Sorry. If else. If else-nya gimana? Jika is it a 5, is it ini it-nya apa? It-nya ini mengarah ke grade-nya. Jadi kalau misal grade-nya itu diisi 5, maka dia true. Kalau true dia lanjut ke sini. Tapi kalau false dia lanjut ke sini. Nah, terus ngeceknya gimana? Kalau misal dia 5, maka num of 5 itu yang ini, dia akan ditambah 1. Kalau misal ngisinya 5. Tapi kalau misal enggak 5 nih, dicek lagi. Apakah grade ini isinya 4? Kalau 4, maka num of 4 ini akan ditambah 1. Nah, jadi misal sekarang nih, aku di input grade ini 5, 5, 4, 1. Kira-kira ada yang tahu nggak? Untuk variabel num of 5 ini, dia itu berapa? 5 ya? Ya, berapa Jason? 5. Nah, oke, ini masih belum paham nih berarti. Jadi, num of 5 di sini nanti isinya itu adalah 2. Ini 2. Dan num of 4-nya isinya ini adalah 1. Dari mana taunya? Dari sini. Jadi, inputan pertama kita adalah 5. Terus inputan keduanya 5 lagi. Setiap kali dia ke input 5, dia akan nambah num of 5 ini. Maaf. Aduh, maaf, maaf. Bentar, Num of Kak, 5. aku jangan pakai laptop aja, Kak. Iya, silakan. Boleh. Nah, jadi setiap kali 5 ini diinput, maka dia akan nambah num of 5 yang di sini itu akan ditambah 1. Jadi nambah 1. Nih 1. Terus nginput 5 lagi nambah 1. Ini jadi 2. Nah, terus yang 4 ke input nambah 1. Nah, sekarang ini 2 ini 1. Terus dia nginput lagi nih 1, seret 1 gitu.
Apakah dia adalah 5? Bukan. Karena bukan, dia ke no. Turun ke sini, ngecek lagi. Apakah dia adalah 4? Bukan. Karena bukan, dia ke no lagi. Turun lagi ke sini. Barulah dia calculate. Calculate ini maksudnya dia ngitung. Ngitung yang mana? Ngitung yang ini. Kak, Dia ngitung. itu yang ada mau masuk, tolong di accept ya. Oh iya ya, bentar. Sorry. Nah, oke. Selamat datang. Siapa nih yang masuk nih? Selamat datang. Bentar ya. Oh iya. Nggak tahu siapa tadi yang masuk. Halo Kak. Nathan. Selamat datang Nathan ya. Oke, kita Oh enggak, lanjutkan. ini aku lainnya aku. Kenapa? Aku lain aku. Oh, kamu Nathan ya, Jason ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kita hapus dulu semuanya. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang algoritma? Belum ada? Atau bingung? Ini soalnya hal paling dasar nih, algoritma. Oke, yang mau bertanya silakan angkat tangan. Oke, belum ada ya. Kita lanjutkan kalau gitu. Nah, ini adalah implementasi dari kodenya tadi. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, nih kita lihat di sini, amount 5. Nah, ini kita inisialisasi namanya, sama amount 4. Kita buat mereka ini variabel 5 sama 4, amount-nya ini 0 dulu. Terus kita kasih inputan. Di sini, kita kasih inputan, enter grade-nya berapa? Enter. Kalau misal grade-nya itu 5, mark yang ini ya, variabel mark ini. Kalau mark ini 5, amount 5-nya yang ini ditambah 1. Tapi kalau misal 4, yang 4 yang ditambah 1. Nah, if di sini ya. Nah, terus kita dikasih nih variabel baru lagi, knowledge. Knowledge ini adalah amount 5 sama amount 4. Misal ini tadi 1 sama 1 misal. Ini berarti kan 1 sama 1 sekarang. Amount 5 tambah amount 4 dibagi 1 kali 100. Nah, maksudnya gimana ini? Ini tuh maksudnya, misal ini eh, isinya 2. Misal kita lihat kalau di sini ya, ini tuh enter grade-nya 4. Berarti cuma 4 doang. Berarti di sini tuh 5-nya tetap 0, ini juga tetap 0. Nah, sekarang di sini cuma 4 doang. Karena 4 doang berarti amount 4 doang yang diisi. Amount 4 ini 1. Nah, amount 5 kan 0. 0 tambah 1 hasilnya 1. 1 dibagi 1, 1 juga. Kali 100, 100. Nah, jadi hasil yang ditampilin di sini, kelas grade yang ini adalah 4. Nah, 4 itu yang kita inputin, mark-nya ini. Mark yang di sini. Terus quality of knowledge-nya berapa? 100. 100 dari mana? Knowledge. Knowledge ini dari perhitungan rumus yang ada di sini. Nah, jadi yang pertama ada inisialisasi dulu. 1, inisialisasi. Inputnya 2. Terus ini namanya itu kondisinya. Kondisi. Nomor 3 kondisi. Keempat rumusnya. Baru kelima hasil. Nah, jadi ada 5 tahapan dalam algoritma ini. Yang pertama Masih agak nggak inisialisasi. ngerti Kak. Ya gimana Jason? Masih agak nggak ngerti. Oke, agak nggak ngerti. Oke. Jadi di sini kita diminta untuk eh, menampilkan ini quality of knowledge. Nah, quality of knowledge itu dapat dari mana? Ada rumusnya sendiri. Kalau di sini kasusnya quality of knowledge itu rumusnya ada di sini. Nah, algoritma itu kan berjalannya berurutan. Dari sini urutannya itu yang pertama gini. Ada yang pertama ini, dia punya variabel amount 5 sama amount 4. Nah, masing-masing variabel ini tuh beda ya. Amount 5 itu maksudnya jumlah 5 sama jumlah 4. Kita assign satu-satu. Mereka ini yang amount 5-nya itu 0. Terus yang amount 4-nya juga 0. Nah, 0 juga di sini. Nah, ingat ya, kita dua amount ini yang jadi patokan utama. Nah, sekarang kita lihat di bawah,
Nah, di bawah ini ada mark. Mark ini, variabel mark ini digunakan untuk inputan grade-nya. Grade ini kayak apa ya? Eh, misal anggap aja grade itu kelas. Misal anak kelas 5, ini ngitung. Anak kelas 5 sama anak kelas 4. Anak kelas 5-nya ada berapa, anak kelas 4-nya ada berapa. Nah, ini anak kelas 5, anak kelas 4. Mark ini untuk nginputin siapa nih yang masuk sekarang, anak kelas 5 apa anak kelas 4. Nah, jadi misal kita input yang masuk anak kelas 5, shred. Kita cek di sini. Ini ada if sama apa yang ada di dalam if-nya. Nah, if mark-nya yang kita input ini adalah 5, maka kita akan tambahkan amount 5 yang di sini nambah 1. Nah, kalau misal 5. Tapi kalau misal kita inputkan di sini 4, kita ngecek nih di sini pertama. Apakah mark-nya itu 5? Kalau 5 dia nambah 1, tapi kalau enggak, ya udah ini nggak akan dijalanin. Nah, nggak akan dijalanin. Karena nggak dijalanin, udah ini dilewatin if atasnya, lanjut ke if sini. Kalau misal mark-nya ini 4, nah kan ngecek nih jadinya 4 ini ke sini. Inputannya 4 nih mark-nya. Kalau misal 4, maka amount yang ini, dia itu akan nambah 1. Nah, jadi sekarang yang for ini berubah jadi 1. Gitu. Soalnya yang diinput adalah 4. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oh, udah ngerti, udah ngerti. Oke, mantap. Bagus. Yang lain gimana? Apa udah ngerti atau gimana? Ada yang mau ditanyain? Apa mau langsung praktek aja kita? Biar lebih paham. Soalnya belum masuk ke list ya, belum sama sekali. Eh, Kayak contoh soal dulu nggak, Kak? oke, kita ke contoh soal dulu kalau gitu ya. Jadi aku mau kalian buat masuk dulu ke platformnya, sambil kita masuk ke contoh soal. Soalnya list ini kayaknya harus benar-benar praktek langsung sih. Nggak bisa, kalau dijelasin nanti malah tambah lama, serius. Soalnya konsepnya banyak banget. Oke, kalau gitu, aku izin stop sharing. Aku minta salah satu dari kalian, eh boleh ringkas gak Kak? Kayaknya kesimpulannya. Kayak kesimpulannya. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Kita ke kesimpulannya kalau gitu ya. Oke, jadi aku minta salah satu dari kalian mungkin siapa ya? Dari Kutbi aja, Kutbi. Aku minta tolong buat share screen. Coba, share screen. Terus kita akan coba kerjakan nomor pertama dulu. We don't start. Aduh, mana nih? Oke, gimana? Udah share screen? Oke. Nah, ini ya. Kita ngerjain nomor 3 sekarang. Coba kita lihat nomor 3. Nah, ini kayaknya nomor 1 masih mengetik cepat ya. Kalau misal ada yang mengetik cepat, kalian kerjain dulu. Kita langsung aja ke pembahasannya. Banget. Ngelek-ngelek ya? Aduh, lama banget ngelek-ngelek. Iya, Sabar kenapa? ya. Nah, ini dia. Nah, ini silakan dipilih dulu. Pakai bahasa Inggris semua lagi. There can be more than one correct answer. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. All the item in a list number starting from zero. Jadi gini, aku jelasin kesimpulannya ya. List itu adalah matriks. List itu dimulai dari nol, selalu dimulai dari nol. Dan list itu, eh, kalian kalau pernah tahu matriks, dia itu bentuknya itu ada data ke nol, data ke satu, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, dan seterusnya. Itu adalah namanya indeksnya. Jadi list indeks ke nol isinya misal 2000. List indeks ke satu isinya 3000. List indeks kedua isinya 900. Nah, jadi list indeks ke nol sampai ke 2 itu udah ada isinya semua. Nah, terus list indeks ketiga, keempat, kelima itu gimana? Itu kalau misal mau nambahin list, kita bisa gunakan fungsi namanya append. Ini aku ketik aja. Append.
Nah, terus nih kita lihat kita bahas langsung aja soalnya ya. All item in list, oh maaf ini, nah itu. All item in list are number starting from zero, bener ya? Semua list itu pasti dimulai dari 0. Oke? Bukan dari 1, tapi dari 0. A list, a data type that stores sequence of item. Bener nggak nih? Maksudnya itu list itu akan menyimpan data yang berurutan. Gimana? Menurut kalian bener nggak tuh? Datanya kalau dalam list itu berurutan nggak? Misal dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu berurutan nggak menurut kalian? Berurutan ya? Jadi bener apa salah tuh? Dicentang nggak? Nah, oke. Nah, sekarang selanjutnya. Kalau list berisi 10 item, maka number yang terakhir adalah 9. Bener nggak tuh? Benar. Benar, oke, benar, bagus. Sekarang yang ini. All the item in a list are numbered starting from 1. Udah jelas salah ya ini ya. Startingnya from 0 ya. Nah, selanjutnya. A list contain items of only data type. For example, only numbers or only string. Nah, ini yang lebih spesifik lagi ya. Jadi dalam list, misal list ke-0, kita isi 2000. List kedua, kita bisa isi nama kita. Misal, list ke-1, list ke-0 itu tahun lahirku, 2000 gitu. List kedua, namaku, Yabes. List ketiga, itu nilai ujianku, 85. List keempat, nama mamaku, Siti gitu. Nah, jadi dalam list itu dia bisa ngisi nggak cuma satu jenis tipe data. Tipe data kan ada banyak ya. Ada integer, ada float, desimal, boolean, strings. Masih ingat ya tipe data ya? Jadi list itu dia bisa diisi lebih dari satu tipe data dalam satu indeks. Oke? Nah, ini bisa di-answer sekarang. Nah, yang terakhir nih, a list contain element of different data types. For example, both numbers and string. Nah, ini nggak bisa nih. Maksudnya itu, list itu berisi elemen dari tipe data yang berbeda, tapi dalam satu elemen. Dalam satu indeks itu misal kita isi dia itu 2000, nama gitu. Nggak bisa kayak gitu. Konsep variabel juga kayak gitu. Dia kalau emang tipe variabelnya integer, ya udah dia integer. Nggak bisa diisi sama string. Nggak bisa diisi, kalau desimal masih bisa. Tapi kalau string nggak bisa. Boolean juga nggak bisa. Oke? Nah, sekarang bisa dijawab. Duh, masih ada yang salah. Bentar, ini ada yang salah nih. Bentar. A list contain only numbers. Numbers or string only. Oh, kebalik. Bahasa Inggrisnya kebalik. Yang benar yang bawah, bukan yang atas. Nah, for example, only number or only string. Maksudnya yang atas itu only number or only string itu maksudnya listnya itu cuma boleh berisi number doang atau string doang gitu. Enggak, itu bisa apa namanya? Bervariasi, bisa isinya string, boolean, integer, desimal gitu bisa gitu. Nah, itu yang benar yang bawah pernyataannya. Dia bisa berisi, tapi dalam satu elemen dia cuma bisa berisi satu tipe data gitu maksudku tadi. Nah, ini bisa di-answer. Nah, continue ini udah mulai coding belum? Nih, ini bisa dicocok-cocokin nggak, Kutbi? Dicoba. Oke, dicoba. Jadi di sini ada namanya list, terus ada dalam kotak. Jadi penulisan list itu pakai kotak siku ya, kurung siku. Nah, kurung siku itu menandakan indeks dari listnya. Indeksnya itu pasti angka, ingat. Indeks dari sebuah list itu pasti angka. Oke? Nah, jadi list number ini maksudnya dia akan menampilkan list keberapa. Misal list number ini numbernya kita isi 2, jadi dia akan ngisi list ke-3. Nampilkan list ketiga. Dia misal ngisi list numbernya ke-8, dia akan nampilin list ke-9. Kayak gitu. Oke? Jadi untuk yang pertama list number ini adalah mana nih? Bukan. Getting a list item using its number. Jadi dia mendapatkan list berdasarkan numbernya. Nah, itu bisa di-drag. Nah, terus ada len. Fungsi len, khusus len ya. Len ini untuk menghitung berapa sih jumlah list yang ada yang udah terbentuk atau sedang kita buat. Misal listnya ini ada dari 0 sampai 11. Berarti len-nya adalah 12.
Soalnya dihitungnya dari 0. List ke 0 sampai ke 11. Itu berarti ada 12. Nah, length itu untuk menghitung panjang dari listnya ada berapa. Jadi, determining the length of a list. Yang ketiga, item in list. Ini tuh untuk menampilkan per item di listnya. Jadi ini nanti dipakainya di perulangan for. Nah, jadi having an item in a list. Coba, having an item in a list. Nah, terus list titik fungsi sort. Sort itu udah tau lah ya, fungsinya itu sesuai namanya, sorting, mengurutkan. Jadi, yang paling cocok di sini adalah sort list item, alfabet, sesuai alfabetnya. Oke, kalau huruf atau angka berarti dia sesuai hurufnya dulu, baru angkanya gitu. Nah, yang terakhir list append yang ku ketik tadi. Itu untuk nambahin data list. Jadi list misalnya list 0, list 1, list 2, list 3. Nah, list 0 ini isinya ya best, list 2 Gaby, list 3 could be, list 4 Romi. Nah, gimana caranya nambahin Gias ke list 5? Caranya kita pakai append. Append terus kita kasih itemnya apa? Namanya Gias gitu. Jadi pakai append untuk menambahkan satu data paling akhir dalam list. Lanjut. Tadi fungsi sorting berapa, Kak? Sorting tadi itu untuk mengurutkan setiap list yang ada. Jadi list misalnya dari 0 sampai 10, dia itu ada bilangan acak. Misal 900, 800, 500, 1000. Nah, ketika kita panggil list sort, listnya itu akan otomatis berubah dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau itu angka. Tapi kalau huruf, dia akan dari alfabet, dari A sampai Z. Aman, Kudwi? Mantap pertanyaan, bagus. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang kesulitan? Soalnya habis ini kita langsung coding. Boleh di-continue? Kalau ada yang kesulitan langsung tanya aja ya. Soalnya di sini presentasi keberhasilanku bukan seberapa banyak kalian menyelesaikan, tapi seberapa ini paham kalian. Nah, ini kalian bisa selesaikan dulu, aku kasih waktu. Ini mengetik cepat ya. Ini aku Sampai stop share, Kak. 20 sampai 23 aja. Ayo 4 menit bisa, ayo. Ini aku stop share, Kak. Iya, stop share aja nggak apa-apa. Silakan mengetik cepat dulu. Oke, nanti yang mau bertanya langsung angkat tangan aja ya, biar langsung gue jawab. Oke, yang udah selesai. Oke, Romi silakan. Apa? Apa? Halo, Apa? Romi, kenapa kau angkat tangan? Mau bertanya? Saya nggak tahu caranya. Cara apa tuh? Bisa langsung share screen nggak apa-apa? Hmm. Tuh kasih gini aja, multiple partisipan bisa share screen. Oke, ini udah masuk ke codingan ya teman-teman ya. Jadi yang udah selesai ngetik boleh langsung ke share screen-nya Romi. Oke, dibaca dulu nih. Student last name are often randomly archived and add during the school year. Add the program. Nih, programnya minta gini. Arrange the last names in alphabetical. Oke, last name ya, last name-nya di alphabetical order. Terus count the number of the student in the class. Sama nicely display a number list like the picture. Nah, jadi dimintanya apa aja tuh? Coba dilihat ke ininya apa? Tampilan programnya mintanya ngapain? Nah, dimintanya ngapain aja tuh? Studentnya harus berbentuk list, udah benar. Nah, itu bentuknya list kayak gitu ya, students, terus dalam kurung kotak, itu kalau mau langsung inisialisasi data ke listnya. Jadi listnya ada Eddington, Benson, Clifford, bla 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 sampai Graham. Nah, terus inget nggak caranya tadi sorting gimana? Listnya titik fungsi sortnya. Jadi apa yang kurang di situ? Coba kalau mau lihat eh, ini kan hint untuk programnya ya, hint untuk programnya. Kalau mau eh,
Len student itu determining length-nya, panjang listnya, len. Kalau mau sorting, dia harus apa tuh? Student titik sort. Berarti dalam kasus ini, di codingannya dia harus ngapain? Tahu nggak, Romi? Nggak Kan tahu. itu ada, kan itu ada sorting the student list. Itu cuma sort doang. Nah, makanya nggak bisa jalan. Nah, harus diganti apa tuh berarti? Sebelum sort harus apa? Harus ada list yang mau disorting. Nah, listnya di sini dalam kasus ini listnya apa? Variabel apa? Nah, udah paham nih. Bagus, bagus. Students. Ayo kok students. Nah, students sort. Nah, coba dijalanin biar tahu errornya sekarang di mana lagi. Nah, bad input di mana tuh? Amount of student-nya. Amount tadi pakai apa? Ada yang tahu? Ayo, amount tadi pakai, maksudnya jumlah studentnya berapa ini? Amount itu jumlahnya. Pakai len. Ayo, ingat nggak? Nggak boleh langsung 6 gitu dong. Kan dimintanya jumlah studentnya berdasarkan list. Berarti len, len, bukan di situ. Ini variabel amount student, kita inisialisasi, kita masukkan sesuatu, len dalam kurung, bukan gitu. Len terus dalam kurung, nama listnya apa nama listnya? Nama listnya di dalam kurungnya. Nah, di situ student. Nah, ingat kalau mau ngasih variabel dia harus sama ya, sama kalau misal huruf besar ya huruf besar, kalau huruf kecil huruf kecil. Nah, coba dijalanin lagi. Ada yang salah nggak tuh di situ? Di mana sekarang? For bla 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 in bla bla bla. Nah, tadi itu kalau mau melist item di dalam list, dia itu harus apa? For nama itemnya, terus di dalam list apa? Nah, berarti ada dua nih. Jadi, kita akan melakukan perulangan sesuatu di dalam sesuatu. Nah, kita ngambil ngambil satu. Jadi gini aja. For misal student kan kalau ada S-nya jamak. Kalau nggak ada S-nya berarti dia satu, tunggal. Nah, for student yang tunggal, coba for student. Nah, nggak pakai S ya, nggak pakai S. Ini kayak kita bikin variabel baru untuk menangkap satu-satu datanya yang ada di students, yang ada S-nya. Nah, in students. Nah, ingat titik duanya, ayo. Nah, titik duanya itu harus di terakhir. Pakai S. Nah, itu dihapus. Nah, coba dijalanin sekarang biar paham. Nah, udah ya. Ada yang salah nggak di situ? Nggak ada ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Kalau kalian lihat di sini, print I, I-nya itu di situ kita inisialisasi satu dulu ya. Kita pahami dulu satu. Terus, karena I-nya satu, kita buat perulangan sebanyak jumlah studentnya. Jumlah studentnya itu kita ulangi terus. Nah, sambil kita mengulangi, kita print studentnya pakai yang ini. Print I, tanda kutip, strip, nama studentnya. Kok bisa gitu? Nah, biar paham gini, Romi coba yang student yang nggak ada S-nya, itu diganti huruf, misal Asep gitu aja. Bukan yang itu, bukan yang itu. Yang di for, di dalam for. Nah, yang student itu diganti Asep. Nah, terus juga yang print di bawahnya itu yang student nggak ada S-nya diganti Asep juga. Bukan bukan, itu bener print. Nah, yang sebelah kanan, nah itu diganti Asep biar paham. Nah, jadi nama variabel ini dia itu nggak berpengaruh. Yang penting for yang per itemnya itu namanya harus sama dengan apa yang mau kita tampilkan gitu. Itu kayak bikin variabel baru gitu. Jadi bikin variabel baru untuk menyimpan setiap data yang ada di dalam list ini, matrix ini. Oke?
Jadi dia nyimpen datanya Addington, Benson, Clifford, Dalton, Ashworth, sama Graham. Diulang sebanyak jumlah listnya. Jadi ini kayak mengulangi berapa kali? Sebanyak jumlah list yang ada. Taunya dari mana? Dari students ini. Nah, si students ini, dia itu kan ada 6 data tuh. Ada Addington, Benton, terus apa? Clifford, Dalton, Ainsworth, sama Graham. Diulang sebanyak jumlah anaknya itu. Oke, bisa dilanjut lagi langsung. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Dari for Bingungnya in di... fungsi berapa? Kenapa? Yang for in fungsi berapa? Nah, for in ini, for itu perulangan ya. Jadi dia akan mengulangi apapun yang ada di sebelah kanannya. Sebelah kanannya kasusnya itu adalah variabel students. Nah, si students ini itu adalah list. Jadi dia akan mengulangi list ini dan membawa variabel Asep. Dia akan mengulangi Asep di dalam students-nya. Nah, si Asep ini bisa diganti-ganti. Asep ini adalah representasi per data di dalam student-nya. Nah, jadi student ini akan diulang terus sampai datanya habis. Dalam kasus ini datanya ada 6 anak, ada Addington sampai Graham. Itu akan diulang terus sebanyak 6 kali. Nah, setiap 6 kali itu, si data Asep ini akan mengambil data dari student yang sedang dalam perulangan. Jadi kan ada perulangan untuk Addington sendiri, Benson sendiri, Clifford sendiri, sampai Graham sendiri. Gitu. Apa ada yang ditanyain lagi? Atau masih belum paham? Masih kurang. Oke, gimana ya jelasinnya? Gini. Jadi, for ini, kalau ingat perulangan, pertemuan minggu kemarin, itu ada do while sama while do. Itu kan juga sama perulangannya ya. Nah, ada juga dalam pemrograman itu namanya for. Dia konsepnya sama dengan do while atau while do. Tapi kalau do while sama while do, dia itu menentukan dulu eh, apakah kondisinya itu benar. Kalau benar, dia akan diulangi terus. Tapi kalau salah, dia akan berhenti. Nah, beda dengan for. For ini tuh perulangannya itu dibatasi sama yang sebelah kanan sendiri. Jadi dalam perulangan itu ada namanya inisialisasi, kondisi, dan repetisi. Oke? Nah, inisialisasi ini dia akan eh, menentukan bilangan awal. Maksudnya bilangan awalnya misal 0. Bilangan awalnya 0, terus perulangannya ini akan ditentukan juga kondisinya. 0 ini harus diulang berapa kali. Dan ada namanya repetisi atau increment decrement. Nah, increment decrement itu si 0 ini nanti itu akan ditambahin misal 1 ditambah 1. Jadi ada 0, batasnya 6 sama ditambah 1. Nah, itu adalah format dari for. Jadi inisialisasi, kondisi, sama increment atau decrement. Kalau for ini diulangi, misal perulangan ya, for ini ada skupnya sendiri kan. Di dalam for ini nanti itu ada codingan sendiri kayak yang di sini, for, terus menjorok ke dalam. Kalau dalam kasus ini kan print. Jadi menjorok ke dalam, dia kan for mengulangi apa yang ada di dalam for itu sebanyak batas kondisinya. Nah, kalau di sini kondisinya itu in student. In student itu kondisinya, maksudnya dia akan melakukan perulangan sebanyak jumlah studentnya, sebanyak jumlah listnya. Nah, list di sini dapat dari mana kok bisa 6? Kita lihat ke atas sendiri. Dia diinisialisasikan studentsnya ada 6 data. Ada Addington sampai Graham. Dipisahkan sama koma ya, ngitungnya. Addington sampai Graham itu ada 6 orang. Jadi dia ngulang sampai 6 kali. Dan ketika ngulang 6 kali, in itu maksudnya kan ada for, student, in, students. Maksudnya, dia akan isi variabel student berdasarkan students yang sedang diulang. Jadi kan perulangannya itu dari Addington dulu, baru Benson, terus Clifford. Nah, setiap data nama itu dimasukkan ke variabel student. Oke? Gimana Kutbi? Atau masih agak bingung lagi? Udah lumayan ngerti ya. Oke, mantap. Oke. Teman-teman kalau ada yang masih bingung, tolong ditanyain ya. Soalnya ini kedepannya lebih sulit lagi nanti. Nah, sekarang kita lanjut. Yang udah nomor 4 siapa nih? Yang udah nomor 4? Yang Aku belum, sorry. Yang belum nomor 4?
Nah, sekarang aku ganti deh pertanyaannya. Yang mau nyoba ngerjain nomor 5 bareng aku, siapa nih? Atau udah mulai ngerjain tapi bingung? Gimana? Adakah yang mau, yang berani? Silakan. Atau tetap di Jadi Romi aja? maksudnya kita share screen gitu. Iya, bener. Kalian share screen aja nggak apa-apa. Nanti bisa aku pilih. Yuk, kalau gitu gini aja. Yang udah mulai ngerjain nomor 5 siapa nih? Udah ngerjain semua ya? Mulai ngerjain semua? Atau ada yang mau ditanyakan? Aku ngerjain tapi bingung. Oke, kalau bingung langsung share screen. Kita bahas bareng-bareng. Biar bingungnya nggak lama-lama. Soalnya ini masih Aku ada materi lagi. aku hapus sekali. Aku kayak hapus sekalian kodenya. Karenanya aku nggak tahu. Kenapa? Aku hapus kodenya karena aku nggak tahu caranya. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung ini aja ya, apa namanya? Share screen aja biar kita lihat. Oke, nah coba kita Gagal. lihat ini dulu. Yang garis ungunya dulu, dilihat dulu coba. Dibaca Apa? dulu. Yang garis ungu. Nah, coba dibaca. Dia mintanya apa? Programnya akan store list request made by student. Nah, the program asks for a trip name as input. Jadi dimintanya itu studentnya akan input tujuan tripnya. Di sini tujuan tripnya itu ada London Eye, terus ZSL London Zoo, terus Webster bla bla bla. Nah, itu ada jumlah listnya berarti ada berapa itu, Jason? 4. Oke, ada 4 list ya, dalam list trip ada 4. Nah, sekarang kita akan searching. Nah, searching ini tuh variabel ya, bukan mencari ya. Dia masih variabel namanya searching. Searching sama dengan input request. Nah, sekarang si searching ini isinya adalah inputan yang akan kita inputkan. Nah, sekarang coba dicari. Coba dijalanin dulu programnya. Ini. Nah, sekarang coba ketik ZSL London Zoo. Dia nggak akan nampilin apa-apa nih nanti harusnya. Nah, terus dimintanya dia nampilin apa? Baca lagi yang nomor 2 tadi. Request found. And Nah, kalau misal request-nya itu ada di dalam list, maka kita tampilkan request found. Tapi kalau misal nggak ada, no such request. Nah, caranya gimana? Sama kayak tadi, kita pakai for in. Nah, coba sekarang di bawahnya itu, aku langsung kasih cepat aja ya. Biar kalian paham. Nih, aku kasih. Jadi kita pakai in, tapi kita ngecek jika searchingnya itu ada di dalam list, maka kita akan print request found. Oke? Nah, tapi itu nggak pakai for, nggak pakai for. Dia pakai if. Oke? Nah, jadi if spasi searching spasi in trips titik 2 trips in trips ya. Maksudnya kalau misal yang kita inputkan searchingnya tadi ada di dalam trips, maka kita lakukan apa di bawahnya? Kita kalau misal searchingnya itu ada di dalam trips, maka kita akan print apa tadi dimintanya? Printnya. Coba lihat. di situ request found disuruhnya. Kenapa? Disuruh ini request found. Nah, kan ini kita buat pengecekan nih, apakah yang kita inputkan itu ada di dalam listnya. Listnya itu kan ada di dalam trips. Nah, jadi setelah titik 2 itu di enter, enter. Nah, kan udah langsung indentasi ya. Kita print kalau misal kita ngetiknya London Eye, berarti dia harus menampilkan apa tadi? Coba dilihat di garis ungunya tadi. Nggak pakai if, nggak pakai if, nggak pakai if. Langsung ngeprint dong.
Nah, ngeprintnya apa di situ? Request. Request found. Oke, request found. Jadi print dalam kurung request found. Ingat, hurufnya harus sama ya. Request tadi R-nya besar. Oke. Nah, pinter. Terus, kalau misal nggak nemu, berarti dikasih else. Oke? Else-nya itu harus sejajar sama if ya. Nah, else, titik dua, ngeprint apa? Coba lihat lagi tadi. No such request. Nah, copy aja, nggak apa-apa. Oke, mantap. Ayo, harus ada apa kalau dalam print? Nah, petik. Oke, mantap. Oke, dijalanin dulu. Nah, coba The London Eye. Oke, yang udah ngerjain nomor 6 dan kesulitan siapa nih? Nah, jangan lupa kalau udah selesai dicentang. London Eye. Disalahin aja nggak apa-apa, coba. Dia tetap bener kok. Kan yang dicek programnya. Nah, oke. Aman ya? Sekarang nomor 6. Ada yang udah selesai belum nomor 6 nih? Aduh, geleng-geleng Gaby. Oke, kita lihat lagi di sini. Siapa nih yang berani nih untuk mengerjakan nomor 6 bareng? Atau masih ada yang di nomor 4 atau nomor 5? Gimana? Gias? Aman? Aman, aman, aman. Oke. Oke, nomor 6. Silakan. Ada yang berani? Atau mau langsung dibahas? Aku perlu satu Aku kan tumbal udah. untuk... 6 udah ya? Enggak, bukan. Maksudnya kan aku udah dipilih. Jadi Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Kita tunjuk random aja ya. Aku mau Luvina deh. Coba. mana wifi aku lagi. Oke, Luvina bisa share screen. Nah, oke udah mulai nomor 6 ya. Coba kita dimintanya ngapain nih? Program harus menanyakan subjek sebagai input sampai 0 dimasukkan. Nah, jadi maksudnya itu dia akan nanya terus sampai dia dapat 0. Kalau udah 0, dia akan stop input. Nah, jadi caranya gimana? Ini ada sedikit ini ya, asumsi aja. Karena ini ada subjek sama subjek, karena ada S-nya, berarti dia kan jamak, lebih dari satu. Jadi kita inisialisasikan dia itu sebagai list, oke? Kita kasih dia itu kosongan. Jadi caranya gini, setelah subjek itu, setelah sama dengan, kita kasih list dalam kurung. Nah, itu untuk inisialisasi, supaya subjek ini berisi list kosong. Jadi dia nanti bentuknya itu kayak kurung kotak, kurung siku doang. Oke? Nah, sekarang subjek ini diisi apa? Subjek ini, ingat, kita diminta untuk enter subjek dari berapa tuh? Oke, kita diminta cuma untuk enter subjek. Nah, enter subjeknya itu bentuknya apa di sini? Kan ini contohnya literatur, Inggris, English, terus literatur lagi. Nah, sekarang kita diminta untuk enter subjek, tapi dia itu bukan integer. Jadi dikasih Put. input. Nah, mantap. Kasih input, terus apa tuh inputnya di situ? Enter subjek. Nah, oke, udah tahu ya ini ya. Enter subjek dalam kurung 0 strip stop input. Nah, harus sama persis ya. Nah, terus eh, gimana caranya supaya kita kalau misal dapat inputannya itu 0, kita akan berhenti. Nah, kita pakai perulangan yang apa berarti? Perulangan dengan kondisi. Berarti pakai apa?
Nah, pakai apa, Luvina? Langsung ketik aja nggak apa-apa. Pede aja. Nah, mantap. While. Berarti while apa nih? Ketika subjeknya tidak sama dengan nol, mantap. Betul. Maka apa? Ngeprintnya apa? Kalau misal subjeknya tidak sama dengan nol mintanya. If that subject is not there yet, the subject is add to the list. The list is sort alphabetically. Nah, maksudnya ini gini. Jadi kita diminta untuk masukin kata-kata, kita masukin subjek ke dalam listnya. Jadi kalau misal kita masukin misal gini, matematika gitu. Jadi listnya sekarang ada isinya matematika. Terus bahasa Jerman, ngisi lagi bahasa Jerman. Jadi sekarang isinya dua, matematika, bahasa Jerman. Terus kita ngisi lagi, misal bahasa Inggris, set, dia ngisi lagi matematika, bahasa Inggris, matematika, bahasa Jerman, bahasa Inggris, kayak gitu. Maksudnya itu programnya diminta seperti itu. Caranya gimana? Jadi di sini kita ngecek dulu. If subject ada di dalam subjects, berarti pakai in ya. Kalau subject in subjects, nah maka titik dua apa nih yang kita print? Kalau misal udah ada nih, jadi yang kita ketikin udah ada, misal English udah ada nih di listnya, berarti apa yang harus kita print di situ? Di subject apa tuh yang diminta? Di subject apa tuh? Has already been record. Nah, already been record. Nah, tapi kalau nggak ada titiknya ya. Ingat ada titiknya, recordednya. Nah, tapi kalau nggak ada, dia ke else, apa yang diketik? Ngetik atau menambahkan sesuatu. Tadi nambahkan sesuatu di akhir list itu pakai apa? Append, oke? Nah, jadi caranya kita ketik dulu nama listnya. Cara append gini. Ketik nama listnya kan subjects yang pakai S. Coba ketik subjects, titik. Nah, append, append. Nah, append, terus dalam kurung, apa nih yang mau kita tambahin? Yang mau kita tambahin adalah yang kita inputkan. Karena yang kita inputkan tadi itu nggak ada di dalam listnya, maka kita inputkan ke dalam list subjects. Nah, jadi apa yang diinputkan di situ variabelnya? Subjek, iya benar. Subjek yang kita input. Nah, oke. Udah benar itu. Terus nih, while-nya kan itu akan berhenti kalau misal programnya itu apa nih? Kalau misal tidak sama dengan nol, maka dia akan jalan. Nah, dia akan berhenti kalau jawabannya itu nol. Tapi nol ini kan integer ya. Nol ini kan angka. Bisa jadi integer, bisa jadi boolean. Nah, input di subjek itu dia adalah string. Berarti while subject tidak sama dengan nol itu harus diganti. Dia harus berbentuk string juga. Caranya gimana? Nah, pinter, mantap, Luvina, GG. Nah, sekarang dimintanya apa lagi nih? Itu udah yang pertama ya. Coba dijalanin aja deh, Luvina, biar paham. Ntar, alarm bunyi. Nah, coba kasih matematika gitu. Matematika, maths. Terus, lo. Kok has been recorded semua? Ayo. Nah, oke, di stop dulu. Nah, sekarang kenapa kok itu isinya itu match semua terus subject already recorded. Nah, soalnya di situ nggak ada kondisi ketika si program ini tuh kapan harus berhenti. Caranya gimana? Oke. Jadi ketika kita udah selesai melakukan pengecekan si subjek ini ada nggak di dalam subjects? Kalau misal ada, dia akan print subject already recorded. Tapi kalau nggak ada, dia akan append, dia akan nambahkan apa yang udah kita input ke subjeknya. Nah, coba gini aja biar agak cepet. Ini
Oke, ini ada yang ketinggalan. Jadi si subjek ini supaya kita lebih eh apa apa namanya? Lebih fleksibel, kita ubah supaya subjeknya itu ke huruf kecil semua. Jadi kalau math terus M-nya besar, itu nggak apa-apa, bisa langsung ubah huruf kecil. Jadi setelah subjek yang input, kita ubah subjek sama dengan subjek titik lower dalam kurung. Nah, dia manggil fungsi lower. Nah, sekarang kita lihat setelah else itu kan udah di append. Nah, jadi masih sejajar sama if else-nya. Ketika si subjek ini tuh bukan nol, maka dia akan masukin lagi inputan supaya dia nggak nampilin subject already been record gitu. Nah, kita tanya lagi. Nah, berarti pintar. Berarti subjek sama dengan input. Oke, udah bagus tuh pintar. Nah, itu dikopas aja sih yang atasnya tuh dari subjek sampai subjek lower. Nah, oke, mantap. Oke. Nah, terus boleh di play dulu. Nah, coba match gitu. Terus apa? Nanti dia nggak akan langsung nampilin di subjek. Nah, dia perulangannya dia akan nanya terus, bukan nampilin terus sekarang. Oke? Nah, terus coba diisi lagi English atau apa gitu. Selama dia nggak dapat hasil nol, dia akan terus jalan. Coba sekarang diisi nol gitu. Berhenti. Kenapa? Soalnya dia sesuai udahan. While-nya itu udah false karena dia diisi nol. Jadi while subjeknya tidak sama dengan nol, dia jalan terus. Jadi kalau while-nya itu diisi nol, udah berhenti programnya. Nah, sekarang yang diminta, coba kita baca lagi. Yang diminta apa? Yang diminta di situ, ketika diisi nol, maka dia berhenti dan apa tuh? List is sorted alphabetically. Tadi sort pakai apa? Sort. Sort tadi manggil fungsi sort. Jadi setelah while, jadi masih setara sama while ya. Bukan di dalamnya while lagi. Nah, tunggu ini ada yang kurang. Yang subject lower ini juga ditambahin setelahnya input. Nah, subject lower yang di atas di copy, ditambahin setelah input. Mantap. Oke. Nah, sekarang masih, kan itu perulangan udah beres tuh. Nah, sekarang gimana caranya untuk sorting? Ya udah, tinggal berarti listnya subjects titik sort. Udah kayak gitu. Nah, coba sekarang dijalanin. Muncul nggak semuanya? Misal sekarang kasih math, terus English, terus fisika, terus biologi gitu. Yang banyak. Terus di-nolin. English, physics, agama gitu boleh. Biologi. Nah, terus dikasih nol gitu. Nah, udah. Dia nggak nampilin apa-apa jadinya. Dimintanya kita nampilin si subject. Jadi yang kurang adalah print. Nah, di akhir kita langsung print aja subjeknya. Coba. Print subjects. Nah, udah. Coba jalanin. Oke, mantap. English, biology, physics. Nah, oke, aman ya. Udah ke sorting ya. B dulu, terus E Itu dulu, terus kenapa M. printnya nggak ada petik ya yang di baris 12? Gimana? Kok nggak Printnya ada nggak ada petik? petik. Nah, kenapa kok nggak ada petik? Karena subjects ini bukan string. Yang dikasih petik itu adalah string. Oke? Jadi kata-kata. Subjek ini adalah variabel. Oke? Variabel bentuk tipe datanya list. Nah, list itu bentuknya kayak apa ya? Matrix. Aduh, gimana nih ngajarin matrix ini? Jadi list itu punya namanya indeks.
Jadi misal ini kan kalau ini nama listnya, nama variabelnya subjects. Nah, si subjects itu punya indeks ke 0. Indeks ke 0 kalau di sini namanya math. Indeks ke 1 namanya English. Indeks kedua namanya biologi. Indeks ketiga namanya physics. Nah, jadi si list ini dia itu punya banyak data. Gunanya list itu untuk menyimpan lebih dari satu data. Oke? Gimana? Jason, paham? Karena itu ketika di print, dia tinggal ngeprint nama variabelnya aja, nama listnya aja. Nah, si list ini nanti isinya itu banyak. Ada math, ada English, biologi, physics. Nah, math, English, biologi, physics barulah itu adalah string. Itu adalah kata-kata. Kayak gitu. Coba gini biar paham. Eh, coba sekarang Luvina itu yang print subjects itu dikasih kurung siku. Yang di bawah ya, yang di bawah. Nah, print subjects itu setelah subjects dikasih kurung siku, kurung siku. Nah, terus coba eh, dikasih angka 2 gitu. 2. Nah, coba dijalanin sekarang biar paham. Nah, terus kasih math, terus English, biologi, English, biologi. Nah, udah. Coba sekarang di biologi. Nah, dia di sini ngisi, dia nampilin math. Kenapa? Soalnya setelah disorting kan urutannya dari B dulu. Biologi, English kan E ya. Baru math, baru physics. Nah, math ini ada di indeks kedua. Indeks kedua itu math. Nah, jadi indeks ke nolnya itu biologi, indeks keduanya indeks ke satunya English, indeks keduanya math. Soalnya kan mulai dari nol nih. Indeks ke nol biologi, indeks kedua English, indeks ketiga math. Maaf, indeks kedua. Aduh. Sorry, sorry, sorry. Indeks ke nolnya biologi, indeks ke satunya English, English ke indeks keduanya math, indeks ketiganya physics. Jadi Mister, secara kok udah berurutan. aku centang dia nggak mau ke berikutnya. Oke, coba dicentang Luvina. Ini mau nggak nih ke berikutnya nih? Run test. Terus coba diisi. Habis dicentang diisi lagi ya, Jason ya. English, biologi, physics. Nol. Nah, ayo subjeknya itu dihapus dulu. Soalnya kita kan diminta untuk nampilin semua ya. Subjeknya yang, nah itu dihapus dulu. Oke. Nah, terus dicentang lagi. Langsung dicentang aja nggak apa-apa. Biar dia langsung jalan nanti. Nah, ini isinya bebas. Math, English. Oke, physics. No. Kok nggak mau? Ntar, ada Kayaknya yang salah nih. harus persis sama kayak yang disuruh itu. Nah, iya, coba ada yang belum kita tampilin nggak di situ? The subject already been recorded. Write a program like this. Coba scroll ke bawah, Luvina. Remember upper and lower case. Oke. Coba lihat foto programnya, dia mintanya kayak gimana? Itu dia minta literatur kayak tadi. Nah, itu di bawah sendiri. List of subject, terus titik 2. Nah, itu ditambahin di printnya. Berarti dikasih string. Nah, di stop dulu. List of subject. Nah, titik 2. Nah, di situ kasih koma. Bagus. Mantap. Nah, coba dicentang. Isi lagi. English. No. Oke. Ayo, itu ada yang salah nggak tuh? Penulisan kata-katanya. Itu harus sama persis kak, sama Iya. literatur. Harus ada spasinya nggak sih itu?
Terus untuk enter subjeknya juga coba dicek lagi. Atau gini, literatur, English, literatur diisi kayak gitu juga inputannya. Betul. Terus subjek. Nanti kalau misal mau ngeran pakai yang tanda centang langsung aja ya. Literatur. Nah, mantap. Oke, lanjut. Uh, udah nomor 7 nih. Gimana? Nomor 6 ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk list atau udah aman? Boleh gitu nggak ke nomor saya mau screenshot buat saya pelajarin. Kenapa, Gias? Balik ke nomor 6. Balik ke nomor 6. Oke, kalau gitu sekarang gantian Gias yang share screen. Gimana? Ini nomor 6 saya belum kelar. Saya mau ini, mau screenshotnya. Oh, mau screenshotnya. Iya, Oke, oke, oke. Aku kasih aja lah kalau gitu ya, di chat ya. Kalau gitu kita lanjut nomor 7. Gias tetap untuk share screen. Oke, tunggu kasih ke Ntar aku nggak bisa, nggak tahu kenapa kayak gini. yang nomor berapa, Jason? 6. Error dia. Nah, itu coba ingat ya inputnya harus sama juga ya, sesuai yang diminta sama programnya ya. Jadi kan inputnya mintanya literatur, English sama literatur. Itu yang nomor 6 udah ku share. Silakan kalian copy aja. Ini Ini siapa nih yang share screen nih? Oh, aku. Jason. Oke, coba dicentang. Nah, itu list of subjects-nya itu harus ada titik duanya ya. Ini. Iya. Nah, di stop dulu. Dimintanya harus benar-benar sama. Literature, English, literature. Teman-teman, tolong nanti dibiasakan kalau mau ngeran langsung klik centang aja ya. Nggak bisa itu tetap. Itu dijalanin dulu. Coba literatur lagi. Biar langsung, kalau misal bener langsung jalan gitu. English, literatur. Oke, mantap. No. Nah, oke. Jadi langsung klik centangnya aja ya, terus jalanin programnya gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 7 nih sekarang. Aduh, tapi masih ada taks kedua nih, gimana dong? Bentar, bentar. Kak, Iya, iya, gimana Gaby? saya juga nggak bisa. Oke, coba kalau gitu share screen dulu, nggak apa-apa. Share screen dulu. Kita cek kenapa nih nggak bisanya. Oke, kita coba lihat yang nomor 6. Subject sort. Oke, lower. List of subject. Append, literature. Oke. Nah, coba dicentang. Gini, jadi dicentang dulu baru diisi. Nah, coba sekarang. Udah, Liter tadi udah centang. oh, udah? Bentar, bentar. Kita cek dulu nih. Ada yang salah nggak nih? English, teman-teman. Gimana nih? Ada yang salah nggak nih di sini? Sama literatur lagi. Oke, kita lihat. List of subject. Nah, ini list of subject harusnya list of subjects. Ada S-nya ya. Yang di print. Nah, itu harus ada S-nya. Maaf ya teman-teman ya, ini programnya strict banget. Jadi salah sedikit aja kalian nggak akan bisa lanjut. Oke? Jadi harus benar-benar sama persis. Nah, oke, bagus, mantap. Nah, sekarang yang nomor 7 siapa nih yang mau mencoba? Atau
udah aman nih yang nomor 7. Kalau emang udah aman, kita masih ada 14 menit, kita efektivitas saja, kita langsung lanjut ke yang kedua. Karena yang kedua ini lebih sulit lagi, oke? Yang nomor 4, Data Archive 2. Aku minta tadi yang belum share screen siapa nih? Ngaku, ayo. eh Darel sama Gias, ayo. Siapa dulu nih yang mau share screen? Gias dulu deh. Gias dulu, ayo share screen. Kita langsung bahas aja. Oke. Nah, ini nomor 1. Ini kalian ini aja ya. Eh, oke, ini ku kasih kunci jawabannya aja. Jadi, untuk yang pertama ada len, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu hasilnya apa berarti? Panjangnya dari itu 6, semua. 6. 6, oke, benar. Langsung dipindah ke 6. Kok di situ? Ke 6 ya, jawabannya 6 ya itu ya, yang ke 6. Bukan, 6 yang ini loh, yang 6. Ntar. Yang ini, yang ini. Nah, oke. Terus yang 1, 2, 3 tambah 4, 5, 6. Nah, yang atas tuh, itu nanti hasilnya apa? Ada yang tahu nggak? Yang mana? Nggak tahu ya. Jadi kalau misal ada list, ditambah list, hasilnya itu bukan penjumlahannya, tapi dia akan langsung masuk gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 6. 5, Yang 6. ini. Nah, oke. Terus ini, 1, 2, 3, titik remove. Nah, ini 1, baru 2, lagi 3 nih. ya. 1, 2, 3. Titik remove ini tuh eh, dia tuh akan menghapus apapun yang ada di dalam kurung dan petiknya. Jadi di sini dia akan remove spasi. Nah, karena ini adalah huruf, maaf, karena ini adalah angka 1, 2, 3, kan integer itu nggak ada spasinya. Karena nggak ada spasi, otomatis dia pasti error. Soalnya apa yang mau di remove dari situ? Nah, berarti kalau untuk ini 1, 2, listnya kan 1, 2, 3, dia mau remove, dia mau menghapus spasinya. Berarti dia akan error. Eh, bentar. Harusnya bukan itu yang error. Oh ya benar, itu yang error, benar. Nah, berarti dipindahin ke error. Nah, sekarang nih, gimana, ada yang tahu nggak? 1, 2, 3 tambah, terus kasih petik lagi 4, Ya, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Kenapa? Karena 1, 2, 3 ini dia itu bukan angka ya. Ingat, ada petiknya itu. Dia itu string ditambah string. Oke? Kalau 1, 2, 3 itu kayak gini. 1, 2, 3 itu Eloy, terus ditambah ya base. Nanti jadinya Eloy ya base gitu. Nah, jadi kayak gitu. Terus sekarang yang ini. 1, 2, 3 replace. Replace itu Ya, kayak tadi ya. Kalau yang remove itu menghapus. Kalau replace itu dia menimpa. Jadi maksudnya ini replace ini kan ada replace apa yang mau di-replace dengan di-replace sama apa. Nah, apa yang mau di-replace ini kan spasi. Jadi spasinya ini akan dihapus. Karena ini stringnya spasinya ini ada 1, 2. Nah, ini di-replace sama nggak ada spasinya. Jadi dia akan 1, 2, 3 gitu aja. Karena ini string. Nah, berarti ini ke sini. Jadi itu dia nge-replace stringnya. Kan itu ada 1, 2, 3 tapi bentuknya string ya. Dan 1 spasi 2 spasi 3. Di replace spasinya dihapus. Di replace sama nggak ada apa-apa. Nah, berarti dia akan jadi 1, 2, 3 biasa. Nah, yang terakhir barulah yang ini. Nah, split ini penting lagi nih. Kita lihat bareng-bareng ya di split ini. Split ini tuh string ya. 1 spasi 2 spasi 3 spasi 4 spasi 5 sampai 6. Nah, itu string. Nah, kita split itu splitnya ke dalam list. Jadi ketika kita kasih fungsi split, maka dia hasilnya adalah 1, terus koma 2, koma 3, koma 4 sampai 6. Split itu fungsinya untuk memisahkan apapun yang ada di dalam variabel string. Jadi string itu dipisahkan dan pemisahnya adalah karakter apa di dalam string itu. Misal
di dalam string itu cuma kita buat split gitu aja, nggak ada karakternya. Ya udah, kalau misal dia splitnya itu 1, 2, 3, 4. Tapi ini ada spasi nih, ada spasi, ada spasi, ada spasi. Terus kita kasih si split ini itu kan ini ya, string ya. Terus kita dot split. Split tapi nggak ada argumen sama sekali di sini. Nah, dia nanti akan jadi 1, spasi, 2, spasi lagi, 3, spasi, 4. Kayak gitu. Kalau misal nggak ada apa-apa di sininya. Langsung aja kalau gitu, kita lanjut ke nomor 2. Atau yang mau coding langsung, kita ketiga aja. 2 ini cuma ngetik, ayo ketiga langsung, ketiga langsung. Ayo, ketiga, ketiga. Nih kita harus fast, fast. Oh, bentar. Nih yang belum share screen nih. Sini, siapa? Darel, Darel ya? Yuk, Darel. Silakan, Darel. Kak, aku di HP. Aduh, di HP. Soalnya laptop aku lagi rusak. Aduh, rusak. Ya udah, nggak apa-apa. Lanjut. Siapa tadi yang terakhir? Ini. Siapa tadi? Siapa tadi? Gias ya? Ayo, Gias. Tolong share screen lagi. Maaf ya. Aduh. Oke, lanjut sekarang. Ini diminta ngapain nih? The program prompts you to enter a set of grades separate by space. Nah, kita diminta untuk input angka, terus set analisis, terus dibuat ini. Entering set grade using input and generate a list of grades. Displaying the result if growth sama dengan 1, program display stable performance, otherwise performance is not stable. Nah, waduh ini rumus lagi. Bentar-bentar. Ini aja, aku jelasin langsung sama kunci jawabannya aja. Biar cepet. Ini soalnya susah nih kalau nggak langsung kunci jawabannya. Oke, teman-teman, ku share ya kunci jawabannya di ini ya. Di chat ya. Silakan langsung di kopas. Biar paham. Yuk, aku jelasin. Terus kita langsung main cepet aja ya. Nah, itu di ini Gias kayak kemarin. Ctrl A langsung paste semua. Nah, paste semua. Oke. Kita bahas ya ini ya sekarang ya. Kita diminta untuk enter grade separated by spaces. Nah, jadi kita diminta untuk input 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 karakter, tapi karakternya harus string. Oke? Jadi harus ada spasinya. Nah, setelah kita input, nanti apapun yang kita input itu akan di-split. Di-split maksudnya dipisah-pisah pakai yang ini. Pakai yang ini, di-split. Jadi tipe datanya nanti setelah di-split, dia akan jadi list. Nah, setelah jadi list, si mark ini udah jadi list ya sekarang ya. Setelah jadi list, nanti di sini akan ada inisialisasi growth. Growth ini pertumbuhannya by 1. Nah, jadi inisialisasi growth ini 1 ya, 1 dulu. Sekarang, si growth ini dimasukkan dalam perulangan. Dibuat for ini apa nih? I apa? L nih? I. Nah, I apa L sih itu nggak lihat? Kalau ini for-nya I, range di dalam len dari mark min 1. Maksudnya gimana? Jadi gue jelasin dulu. For in range, kalau tadi itu for I in listnya sendiri, mark sendiri, dia itu hanya akan menampilkan, hanya akan meng-assign apa yang ada di dalam listnya itu ke dalam I. Kalau misal nggak pakai range. Nah, terus range ini apa? Nah, range ini tuh kayak batasan. Jadi gini, di dalam range ini, kalau misal len ini kan tadi itu untuk menghitung jumlah listnya, oke? Jumlah listnya. Karena jumlah listnya itu misal kita input di sini 4, 5, 5, 2, 3. Jumlah listnya berapa? 5. 5. Jadi len ini adalah 5 sekarang. Tapi yang mau kita ambil itu cuma 4. Kenapa? Soalnya, bentar. Ini kita lihat dulu, stable performance. Kita lihat ini dulu ya. Sebelum kita lanjut, the program prompts you to enter a set of grades separated by spaces. Oke, benar.
Terus successful performance is defined as the situation which is greater than or equal to the previous one. Okay. The analysis itself is already programmed add to it. Oh, oke. Jadi gini. Kita nggak usah ngelihat ke rumusnya. Jadi si rumusnya ini itu, aduh, gimana jelasinnya ya? Ini harus didebak sih sebenarnya. Bentar. Jadi kita melakukan perulangan, I ini kita isi berdasarkan range keberapa. Jadi range ini tuh nanti silennya gimana ya caranya biar ini. Oh gini aja. Gias minta tolong setelah si growth ini, nah itu kamu enter 1, yang di atas, yang di sini. Nah, bentar. Nah, di sini itu kamu enter sekali. Terus habis itu kamu coba tampilkan learn, ini kamu kopas. Learn marks -1, itu kamu kopas. Nah, ke situ kopas ke sini. Nah, tapi nggak usah pakai dalam kurung sama titik 2. Dalam kurung yang pertama dihapus. Nah, itu dihapus. Nah, terus yang di belakang sendiri juga dihapus. Nah, terus diganti print. Di sininya diganti print. Ini ditambahin print. Bentar. Nih. Aduh, bentar. Ini print. Di sini tambahin print titik. Print dalam kurung. Print. Mister, tadi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Tadi loading kayak lama banget gitu. Ya, di mana itu? Di soal keberapa? Yang lagi dikerjain yang nomor 3 ini. Yang nomor 3. Yang itu Oke, nggak nomor apa-apa. 3. Oke, gini. Aduh, ini sulit banget lagi. Gimana nih? Nanti aku bakal Tunggu. Nomor 3 ini ada dari kalian yang udah mulai ngerjain belum? Dari yang ku kasih. Dan udah jalan. Oh, Yes, dari yang ini, dari yang Mister kasih udah dicentang kok aku. udah bisa jalan belum, Udah, Jason? udah. Nah, udah. Oke. Kalau gitu, Gias, bisa stop share screen aja dulu. Udah. Kita lihat punyanya Jason aja ya, biar cepet ini. Nah, oke. Thank you. Coba Jason, tolong share screen. Nah, Jason sekarang, oke, print set analysis marks. Nah, coba dijalanin dulu, coba. Pakai yang centang aja langsung. Ya, nggak apa-apa gitu aja. Nah, di sini tinggal di ini. coba kasih 5, spasi 4, spasi 3, spasi 2, spasi 1. Oke. Nah, the performance is not stable. Kenapa kok gitu? Ini tuh dari rumusnya dia mintanya itu setiap kali range-nya itu dibandingin. Jadi 5 ke 4 itu bertumbuh apa enggak? Terus 4 ke 3 itu bertumbuh apa enggak? Nah, misal kita kasih gini, 1,2 spasi 2, spasi 3, spasi 4, spasi 1 gitu. Maksudnya mulai dari yang terkecil, coba. Ini kayak program untuk hitung performance. Oke? Nah, 1, spasi 2, spasi 3, spasi 4, spasi 5 gitu. Nah, ada spasinya tuh soalnya. Jangan pakai spasi coba. Yang di akhir-akhir. 1. Nah, enter. Nah, gini teman-teman. Dari sini gini aja. Aku jelasin program ini untuk apa. Jadi program ini tuh untuk melihat dari performance gini. Kita inputannya 1, 2, 3, 4, 5. Di program ini tuh ngecek apakah dari 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 itu nambah atau ada yang berkurang. Kalau misal dia nambah terus sampai akhir, dia bertambah terus, maka dia akan nampilin stable performance. Tapi kalau misal dia di sini nanti itu 5, terus 4, terus 5 lagi, terus 4 lagi, itu kan nggak stabil ya. Jadi dia 5 berkurang 1,
bertambah satu lagi, berkurang satu lagi. Nah, dia itu akan membuat growth-nya ini tuh kondisinya salah. Jadi kalau misal ini tuh sebenarnya kondisinya gini. Si Marx ini kan isinya ini ya. Nah, Marx ini dibandingin. Marx indeks ke I, misal ini I-nya sekarang di sini ya, I-nya 0. Nah, I-nya 0, terus 0 tambah 1, berarti ini. Marx ini adalah 2. Nah, sekarang dibandingin apakah 2 itu lebih kecil daripada Marx I. Marx itu yang ini, yang ke 0. Jadi itu bandingin dari I plus 1 sama I yang sebelumnya. Apakah 2 kurang dari 1? Kalau misal benar, kalau misal ini true, maka dia akan membuat growth-nya itu minus 1. Tapi kalau enggak, ya udah ini dilewatin. Growth-nya dilewatin. Sorry. Hapusin dulu. Nah, kalau ini nilainya true, 1, maka growth-nya ini adalah minus 1. Tapi kalau ini misalnya tadi kan 2 ya, 2 apakah kurang dari 1? Karena 2 tidak kurang dari 1, kan 2 itu lebih dari 1 ya, maka ini false. Ini false. Karena ini false, growth-nya ini nggak dijalanin. Nah, terus ngulang lagi nih. Kan dari sini udah selesai nih. Dari sini udah selesai. For ini nggak ada lagi nih yang selurusan. Jadi ngulang lagi. Ngulang sini. Sekarang lanjut ke yang 3. Nah, tolong siapa namanya? Ini Jason, aku mau jelasin dulu dong bentar. Nah, makasih ya, makasih. Terus lanjut lagi. Setelah for yang pertama, dia langsung for yang ketiga. Maaf. For selanjutnya maksudnya. Si for selanjutnya ini adalah indeks kedua sekarang. Indeks kedua, kenapa kedua? Karena ini I plus 1. Jadi si I ini nanti, dia itu bandingnya I plus 1, yang sini I plus 1, dibandingin sama I biasa, I yang biasa di sini. Jadi dibandingin apakah 3 itu kurang dari 2? Kalau misal iya, dia nambahin, dia assign growth-nya itu minus 1. Tapi kalau enggak, dia langsung lewatin ini, langsung ke bawahnya. Nah, dia diulangin terus sampai dapat minus 1. Sekali aja dia dapat minus 1 growth-nya, karena growth-nya minus 1 itu maksudnya kalau misal si selanjutnya ini, misal 3 kan ini selanjutnya dari 2. Kalau si 3 ini lebih dari 2, maka dia growth-nya tetap 1. Tapi kalau misal ini kuisi 6, ini kuisi 1. Nah, 1, 2, 1, 4, 5. Dicek kalau 1 ini kurang dari 2, ini return-nya true. Ini return-nya true, karena return-nya tuh growth-nya ini diubah jadi minus 1. Bentar. Nah, growth-nya ini karena ini true, diubah jadi minus 1. Nah, sekalinya didapat minus 1, ya udah. Sekalinya dia dapat minus 1, dia jadi minus 1 terus. Nah, karena dia dapat minus 1, maka dia masuknya ke else ini. Kenapa? Pengecekan selanjutnya, kalau misal growth-nya ini adalah 1, dia ngeprint stable performance. Tapi kalau misal growth-nya ini minus 1, dia akan ngeprint performance-nya nggak stabil, karena dia naik turun. Kayak gitu. Inti dari programnya seperti itu. Mungkin dari kalian, kalau misal mau tahu nih, mau tahu program ini sebenarnya itu jalannya kayak gimana, kalian bisa di sini tuh kalian kasih di sini, kalian print I-nya. Print I-nya di mana? Print I-nya ini kalian, ke situ lagi. Print I-nya itu di sini. Di dalam sini. Sebelumnya if, supaya kalian tahu itu perulangan keberapa. Terus kalau kalian mau lihat landmarks ini berapa, kalian bisa tampilin di sininya. Kalian print landmarks. Nah, biar tahu marks ini tuh isinya berapa sekarang. Karena ini kasusnya ada 5 data, jadi marks ini ada 5 nanti. Di sini marks isinya 5. Nah, nggak bisa di-enter.
Nah, ini untuk menampilkan berapa sih si Mars ini dia akan melakukan perulangan berapa kali kayak gitu. Dari sini apakah sudah mulai pusing atau gimana? Atau udah paham? Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Enggak Enggak ini enggak apa nih? Enggak paham atau enggak ada yang mau paham. bener ya, paham ya? Yang lain gimana? Apa sudah mulai capek? Soalnya waktu kita udah mulai habis. Jadi teman-teman gini aja, aku tetap akan kasih kunci jawaban, tapi aku kasihnya aku mau tanya dulu dari kalian. Karena ini kayaknya kurang efektif ya kalau misal di awal aku langsung pakai interlude. Gimana menurut kalian mendingan aku langsung bentar,